Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis dalam bentuk produk yang didalam menggunakan metode ekonomi dan strategi atau singkat dengan EOQ. Untuk mas tadi sebelum kami presentasinya, kami akan memperkenalkan diri. Dimulai dari saya sendiri, di sini Muhammad Ahmad. Saya lagi berdua suka. Baik, pertama-tama akan dijelaskan oleh Iki. Berarti dipersilakan. Oke, yang pertama itu manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah proses kunci bagi perusahaan untuk memesan, menyimpan, dan mengelola stok barang. Tujuannya ada dua. Yang pertama, memastikan produk untuk selalu tersedia saat konsumen membutuhkan atau menghindari adanya stock out. Dan yang terakhir, menjaga biaya serendah mungkin atau menghindari overstock atau kelebihan stok. Disinilah EOQ berperan, dan EOQ adalah sebuah rumus yang membantu manajer menemukan jumlah pesanan paling ideal atau paling efektif. Apa itu paling ekonomis? Dalam persediaan ada dua biaya yang paling berutama. Yang pertama yaitu biaya pemesanan atau order cost, yaitu biaya yang keluar setiap kali kita memesan barang. Contohnya biaya administrasi, biaya telepon, biaya pengiriman atau biaya biro. Kedua, biaya pemesanan atau holding cost, yaitu biaya yang keluar untuk menyimpan barang di dalam gudang. Contohnya biaya sewa gedung, asuransi, resiko barang rusak, dan biaya hotel yang tertidur di stok. Jika tidak memesan dalam jumlah besar atau EOQ tinggi, biaya pesanan kita jadi murah karena jarang-jarang pesan. Tapi biaya simpan kita jadi mahal karena butuh guna yang besar. Sebaliknya, jika kita pesan sedikit-sedikit atau EOQ rendah, biaya simpan kita murah, tapi biaya pesanan kita membengkak karena bolak-balik pesanan. Selanjutnya, tujuan EOQ dan manfaat akan dijelaskan oleh Sita. Jadi tujuan EOQ sendiri adalah mencari titik keseimbangan sempurna di mana dari dua biaya tersebut adalah yang paling minimum. Nah, pada kali ini kami memilih studi kasus yaitu produk air mineral, di mana produk air mineral ini memiliki permintaan yang stabil, tetapi memakan cukup banyak ruang penyimpanan, yang dimana EOQ ini sangat relevan. Dan manfaatnya sendiri ada 4. Yang pertama yaitu efisiensi biaya total, yang kedua mencegah kehabisan stok, yang ketiga menghindari kelebihan stok, dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang menjadi otomatis. Selanjutnya, untuk kasus akan dijelaskan oleh Sarah. Selanjutnya contoh kasus. Berikut adalah skenario dari kasus kita. Dan nama perusahaannya adalah perusahaan supermarket Jati Segar. Kemudian volumenya ini adalah air mineral 19 liter. Kemudian masalahnya supermarket Jati Segar kita. Berapa banyak galon yang harus kami pesan dari distributor setiap kali stok menipis agar biaya persediaan kami paling efisien. Untuk memecahkan ini, manajer supermarket mengumpulkan data berikut. Yang pertama, permintaan atau demand. Supermarket ini rata-rata menjual 20 galon per hari. Maka permintaan tahunan adalah 20 galon per hari dikali 365 hari sama dengan 7.300 galon per tahun. Biaya pemesanannya setiap kali pemesan ke distributor termasuk biaya administrasi, telepon, dan ongkos kirim truk, biayanya adalah 150.000 per pesanan. Biaya penyimpanan atau holding cost, biaya untuk menyimpan 1 galon di gudang selama 1 tahun termasuk biaya sewa ruang, listrik, dan risiko diperkirakan 4.000 per galon per tahun. Selanjutnya, rumus EOQ. Jika dimasukkan ke dalam rumus EOQ adalah akar 2DS per H, di mana D sama dengan 7.300 per galon per tahun, dan S 150.000 per pesanan, dan H 4.000 per galon per tahun. Masukkan angka ke dalam rumus
Jadi EOQ sama dengan akar 2 kali 1.300 kali 150.000 per 4.000. Hitung bagian atas, pertama hitung bagian atas, yaitu EOQ 2.150.000 per 4.000. Bagi dengan biaya penyimpanan menjadi 547.500 dan hasilnya menjadi EOQ sama dengan 740 kali. Analisis dan kesimpulan akan dijelaskan oleh Dona dipersilakan. Analisis dan kesimpulan yang pertama itu dari perhitungan tadi kita mendapatkan angka EOQ-nya itu sebesar 740 galon. Apa maksudnya 740 galon? Maksudnya itu jumlah pemesanan secara ekonomis bagi supermarket segar itu adalah 740 galon. Setiap kali mereka melakukan pemesanan ke distributor. Dengan memesan 740 galon setiap kali mereka mencapai titik optimal di mana total biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada di paling terendah. Analisis tambahan akan dijelaskan oleh Dona dari Selanjutnya analisis tambahan. Seberapa sering harus memesan? Untuk mengetahui kita harus memasukkan rumus seperti berikut. Frekuensi pesanan sama dengan total permintaan per EOQ. Didapatkan perhitungan 7.320 galon per 740 galon. Lalu didapatkan hasil 9,66 kali pesanan per tahun atau sekitar 10 kali. Ini berarti supermarket akan melakukan pemesanan kira-kira setiap 37 hari sekali. Yang kedua, kapan harus memesan? Kita perlu satu data lagi yaitu lead time atau disingkatkan L, yaitu waktu tunggu dari memesan sampai barang datang. Mari kita asumsikan lead time-nya ada 3 hari. Dimasukkan rumus ROP sama dengan permintaan harian dikali lead time. Didapatkan angka seperti berikut. Perhitungan 20 galon per hari kali 3 hari. Didapatkan hasil 60 galon. Artinya ketika sisa stok galon di gudang tinggal 60 galon, inilah saatnya supermarket harus segera menelpon distributor untuk memesan 740 galon lagi. Sekian presentasi kami dari kelompok 3. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.